Kenapa para pejuang Palestina ini sekarang mulai menyadari pentingnya kembali kepada Al-Quran? Lihat ucapan Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika beliau mengatakan apa? Kanal Arab bil uqudil madiyah fi harbihim didda daulatil qiyani sahyuni azhadan nasi fi kitab rabbihim wa kanal yahud al-saqan nasi bi tauratihim. Pada dekade-dekade yang lalu, bangsa-bangsa Arab ini ketika mereka memerangi Israel, itu mereka adalah bangsa yang paling jauh dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Sementara musuh mereka, yaitu Zionis Israel itu bangsa yang paling melekat, paling lengket dengan Tauratnya. Mana-mana pasukan Israel itu bawa Taurat, bawa salinan kitab Taurat. Dibaca itu, bukan cuma dibawa doang. Padahal kitab itu sudah dipalsukan, sudah diselewengkan. Isinya sudah amburadul, kacau. Sementara orang Islam punya kitab suci dianggurin. Kondisi Al-Quran lebih parah daripada surat tanah. Maka ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti ini penyebab utama kekalahan umat Islam adalah satu, karena keluarga-keluarga kita umat Islam ini itu pelit melahirkan generasi anak-anak yang hebat. Yang kedua, rahasia kekalahan umat Islam itu apa? Karena kita menjauh dari kitab suci Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin menjamin mewujudkan kemenangan dari Allah, kuncinya dua. Harus ada orang tua hebat, ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat, ya, untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, yang memiliki visi pembebasan Baitul Maqdis. Dan yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai kurikulum utama pendidikan anak-anak kita. Bukan berarti menghafal Quran lalu semua anaknya jadi ustadz, enggak. Orang menghafal Quran itu, anak yang menghafal Quran itu, silakan dia bebas memilih jurusannya masing-masing. Yang suka IPA, yang suka matematik, yang suka sastra, yang suka ilmu sosial, silahkan dia melanjutkan studi sekolahnya, kuliahnya di jurusan yang dia suka. Di jurusan apa, seni, sastra, ya, seni, bisa. Tapi anak itu sudah apa? Sudah diinstal dengan Al-Quran. Jadi jangan ada anggapan anak itu hafal Quran diarahkan harus ke jurusan agama. Enggak. Kita ini udah kebanyakan ustadz hafal Quran banyak. Yang belum banyak, insinyur yang hafal Quran itu belum ada. Dokter yang hafal Quran sedikit. Pebisnis yang hafal Quran tambah nggak ada. Arsitek yang hafal Quran belum ada. Ini yang harus diperbanyak. Nah, itulah yang ada di kondisi di jalur Gaza itu seperti itu. Mereka pasukan-pasukan, ahli teknik, ahli bikin bom, ahli bikin drone, ahli persenjataan, itu kan dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, tapi semua mereka hafal Quran. Mereka sudah diinstal dengan Al-Quran. Jadi anak-anak itu, kalau di rumah ibu-ibu punya anak 3, 4, macam-macam jurusan studinya, silahkan. Yang kita perlukan ini bagaimana membangun peradaban Islam dengan semua ilmu-ilmu yang ada, ilmu dunia dan ilmu agama ini, tapi semuanya sudah diinstal dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan lahir di antara kita generasi para pejuang pembebas Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat? Garamang? Cager? Alhamdulillah. Mungkin pertama kali saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah kajian muslimah Rabu Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah hasanal jaza, diperkenankan untuk berbagi ilmu dan juga saya dapat belajar dari pengalaman ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Semua nikmat berasal dari Allah. Demikian pula musibah juga semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita rasakan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan semua nikmat yang Allah karuniakan itu untuk kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan diri kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan Allah juga yang menciptakan semua rizki yang kita pakai, kita gunakan. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah telah berikan rizkinya buat kita. Rizki itu tidak akan tertukar, rizki itu tidak akan terlambat datangnya, rizki itu hadir tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sang tauladan, panutan dan guru bagi kita semuanya. Rasulullah SAW yang bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, ini buat laki-laki ya, sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang paling baik memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah sebaik-baik di antara orang di antara kalian yang memperlakukan keluarga aku. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau yang bersabda, siapa saja wanita yang meninggal dunia sementara suaminya ridho kepada dirinya, maka dia bebas untuk memilih dari pintu surga yang mana yang dia ingin masuki. Subhanallah. Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi menjelang siang ini santai tapi agak serius. Ya. Kenapa saya memilih tema istri-istri hebat di Baitul Maqdis? Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya karena baru pertama kali di sini ya mengisi kajian muslimah ini, biasanya menyapa ibu-ibu itu dalam pengajian umum. Ya, apakah itu subuh atau kajian tarawih ya di bulan suci Ramadan. Saya sudah lama mengisi di pengajian di Darussalam ini, dan saya tinggal di Jakarta Barat.
Saya alumni Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2007, sedang masih menyelesaikan S3 saya, disertasi saya di Al-Azhar Kairo. Beberapa buku yang sudah saya terbitkan, kurang lebih ada 9 buku, 9 judul. Ada kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal, itu yang pertama. Kemudian tafsir sesat. Kemudian tadabbur Quran di akhir zaman. Lalu ada mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Lalu kemudian ada buku lagi, penyucian jiwa untuk kemajuan bangsa, tahun lalu saya terbitkan, sama khutbah-khutbah penyucian jiwa bangsa, ya, kumpulan kompilasi khutbah Jumat setahun. Dan tahun ini saya menerbitkan 2 buku. Yang pertama adalah Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu. Ini untuk orang tua, ya, pengasuhan atau parenting, ya, Islami berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini yang terakhir, Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis. Apa judulnya? Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis. Takbir. Karena itulah, karena kita sudah kurang lebih dari 8 bulan, ya, saudara kita umat muslim di Gaza menghadapi badai serangan brutal dari tentara Zionis Israel, di mana umat Islam di Gaza ini mereka menerima begitu banyak ujian dan cobaan, tempaan, ya. Kemudian juga mereka mewakili seluruh kaum muslimin untuk menjaga dan membela kesucian Masjidil Aqsa. Karena itu peperangan yang mereka lancarkan untuk melawan Zionis Israel di tahun 2023 yang lalu, bulan Oktober tanggal 7, itu mereka beri nama dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kita melihat kehebatan, kesabaran, keteguhan saudara kita kaum muslimin, mulai dari orang tua, ayah, ibu-ibu, anak-anak, laki-laki dan perempuan, semuanya bahu-membahu untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, untuk menghidupkan kembali semangat spirit umat Islam untuk membela Masjidil Aqsa, di mana penjajahan atas bumi Palestina ini sudah hampir dilupakan, ya. Masalah Palestina dan Baitul Maqdis ini sudah hampir dilupakan oleh umat Islam. Berapa banyak negara-negara muslim yang mereka telah menjalin, membuka hubungan normalisasi politik, ya, bukan hanya ekonomi dan sosial budaya, keagamaan, tapi juga normalisasi politik. Ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Maka penyelesaian masalah Palestina ini sangat jauh dari harapan kita umat Islam. Nah, saudara kita di jalur Gaza ini, mereka melakukan perlawanan atas penjajahan Zionis ini dalam rangka menghidupkan kembali semangat perjuangan umat Islam dan masyarakat dunia untuk kemerdekaan negara Palestina. Nah, oleh sebab itu kita ingin tahu apa rahasia, ya, kehebatan
generasi umat Islam yang ada di Gaza saat ini. Ya. Ternyata usut punya usut. Ya, kehebatan mereka, rahasianya itu ada pada apa? Ada pada keluarga. Ada pada sosok ibu-ibu, istri-istri yang hebat, yang menanamkan nilai-nilai Al-Quran, yang bekerja sama, berkolaborasi dengan suami-suaminya, ya, untuk melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh. Karena tidak mungkin lahir anak yang hebat, tidak mungkin ada suami-suami hebat, tidak mungkin ada pejuang-pejuang laki-laki yang hebat di panggung sejarah untuk membela kesucian Baitul Maqdis, kecuali di situ ada perempuan-perempuan hebat. Setuju? Setuju? Ya. Kalau untuk ini ibu-ibu pasti harus setuju. Ya. Karena ini mengangkat harkat dan martabat mak-mak. Ya kan? Kenapa? Kita akan bicara dalam 1 jam ke depan ini tentang profil istri-istri hebat, istri-istri para pejuang hebat yang ada di Baitul Maqdis ini. Karena ini penting untuk menjadi ibrah bagi kita semuanya. Kenapa kita harus merujuk kepada pengalaman wanita-wanita yang ada di Baitul Maqdis? Ada 2 alasannya. Ada berapa? Ada 2 alasannya. Kenapa ibu-ibu, emak-emak di Masjid Darussalam, saya yakin orang yang ngaji di sini bukan hanya yang tinggal di kota wisata aja, tapi juga mungkin dari daerah-daerah yang lain. Ya. Kenapa ibu-ibu semua ini yang hadir offline maupun yang menyaksikan secara online, menyaksikan melalui YouTube, dan juga mungkin melihat nanti melalui rekaman di channel YouTube saya, ya, jangan lupa ya di subscribe, ya, like, share, and comment, ya. Apa channelnya Pak Ustadz? Ya, itu Ustadz Fahmi Salim Official Channel atau UFS Official Channel. Ya. Yang pertama alasannya kenapa? Karena Baitul Maqdis ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. 5 ayat di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, menegaskan dengan gamblang bahwa Baitul Maqdis ini, negeri Syam itu, yang ada di negeri Syam. Jadi negeri Syam itu wilayah besarnya, termasuk di situ Palestina, Yordania, Syria, itu bagian dari negeri Syam. Pusat keberkahan negeri Syam itu ada di mana? Baitul Maqdis. Itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca keterangannya di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami telah mewariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Jadi ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Bani Israel yang dulu mereka itu istiqamah. Bani Israel yang sabar menghadapi ujian. Mereka ditindas oleh berbagai macam bangsa, berbagai macam kerajaan. Mereka ditindas tetapi mereka sabar, mereka istiqamah di jalan Allah, maka Allah muliakan mereka. Diberikan sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah selama mereka lurus, selama mereka istiqomah. Yang kedua di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, tentu saja ayat ini sangat populer, ayat pertama, di mana Allah Ta'ala menyatakan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi semua negeri-negeri yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Itu. Kalau negeri itu diberkahi sesuai dengan teks nas ayat Al-Quran, maka orang-orang pejuang-pejuang yang pernah hidup, pernah tinggal dan berjuang untuk Masjidil Aqsa itu berarti juga orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Maka kita harus merujuk kepada pengalaman mereka. Membangun keluarga seperti keluarga yang mereka bangun. Mendidik anak seperti mereka mendidik anak di Baitul Maqdis. Kalau kita ingin melahirkan generasi baru, generasi pejuang, generasi perlawanan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus merujuk, merefer bagaimana keluarga yang ada di Baitul Maqdis, bagaimana anak-anak yang dididik di Baitul Maqdis oleh orang tua terutama ibu-ibu yang hebat, insya Allah. Yang ketiga, Al-Quran mengatakan negeri itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Ya, dalam surat Al-Anbiya 71 Allah berfirman, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Kami telah selamatkan Ibrahim. Dari apa? Dari siksaan, dari kobaran api, ya, yang dinyalakan oleh siapa? Namrud, laknatullah. Ya. Setelah Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala itu, Allah perintahkan beliau untuk hijrah keluar dari Ur, dari negeri Urfa. Ya, tempat Raja Namrud itu beliau diperintahkan untuk apa? Hijrah. Ilal ardil lati barakna fiha. Beliau hijrahnya bersama bersama Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Ibrahim. Sama-sama hijrah dari Mesopotamia, dari Babilonia, kemana? Ke negeri yang telah kami berkahi, yaitu Baitul Maqdis. Yang keempat, negeri Baitul Maqdis ini diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena pernah menjadi pusat kerajaannya Nabiullah Sulaiman. Dalam Al-Surat Al-Anbiya 81 Allah Ta'ala menyatakan, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Kami tundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintah Sulaiman. Jadi angin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Kemana angin itu mau bertiup, ya, mengarah, itu semua diperintahkan atas perintah siapa? Nabi Sulaiman. Ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri yang kami berikan berkah pada negeri itu. Itulah kerajaan Sulaiman. Adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita mau merujuk ke negeri ini? Negeri yang diberkati oleh Allah. Jadi kalau ingin menjadi istri-istri yang hebat, ibu-ibu yang hebat, termasuk menjadi suami-suami yang hebat, anak-anak yang hebat, kita harus merujuk ke sana. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan bahwa negeri Baitul Maqdis atau negeri Syam ini disebut oleh Nabi SAW dengan berbagai macam keutamaan. Ya, apa keutamaan negeri Syam? Ya, ini pernah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Syamina. Dalam hadis riwayat, ya, dari
Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah ya untuk kami di negeri Syam kami itu. Jadi Nabi berdoa khusus untuk negeri Syam itu. Belum lagi Rasulullah SAW pernah menyatakan, tuba lisyam, dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, beruntunglah negeri Syam. Tuba lisyam, beruntunglah negeri Syam. Lalu ditanya oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kenapa negeri Syam itu beruntung? Karena Nabi menjawab, fa innal malaikata basitu ajnihatiha 'ala Syam. Karena malaikat itu mereka membentangkan sayapnya untuk menaungi negeri Syam. Ya, tuh. Jadi Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Ya. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ala wa innal iman idza waqa'atil fitanu bisyam. Ingatlah, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya iman itu jika terjadi fitnah, jika terjadi huru-hara, jika terjadi berbagai macam fitnah yang akan menghancurkan agama kalian, iman itu yang bisa bertahan hanya ada di negeri Syam. Fitnah-fitnah itu, ini di Indonesia banyak fitnah sekarang, betul? Ada fitnah judi online, ya Pak ya? Belum yang korupsi makin banyak, yang pinjol, ya. Apalagi yang tipu-tipu makin banyak, ya. Aliran sesat bermacam-macam, ya. Ada yang apa? Ada yang katanya bisa apa? Komunikasi dengan orang mati lagi dalam kubur, ya, tahu bahasa semut, macam-macam, ya. Cuma bahasanya semua mau ngomong malaikat, ngomong sama semut, mau ngomong sama apa, semuanya sama ucapannya, karena itu yang dihafal sama dia, ya. Tapi kagak ada maknanya, nggak ada maknanya itu omongannya itu, ya. Yang kayak gitu malah ada pengikutnya, ya, macam-macam. Ada lagi kemarin Lebaran ditanya, kenapa kok mulai puasa, mulai Lebaran kok lebih dulu 5 hari? Saya udah teleponan sama Allah. Dapat perintah ini Lebarannya hari ini. Waduh, makin gila orang ini. Itu fitnah semua banyak. Yang begitu-begitu tuh nggak pernah kita dengar di mana? Di Syam. Karena iman itu benteng terakhir iman, ketika iman semua di negeri-negeri bumi yang lain ini hancur, dirusak, Nabi menjamin keimanan itu akan tetap kuat, akan tetap eksis di negeri Syam ketika di belahan bumi yang lain sudah rusak. Maka kita harus merujuk pengalaman, ya, ibu-ibu, emak-emak yang ada di negeri Syam atau Baitul Maqdis, insya Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan dalam satu hadis yang terkenal bahwasanya akan ada sekelompok umatku, ya, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin. Akan ada sekelompok umatku, segolongan dari umatku ini yang akan tegak berada di atas kebenaran, dan mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya. La yadurruhum man khadalahum. Ada saudara-saudaranya yang menelantarkan mereka, yang menyelisihi mereka, membiarkan mereka jadi mangsa. Mereka tidak akan mendapatkan bahaya. Ya.
Di mana itu ya Rasulullah? Aina hum ya Rasulullah? Ditanya Nabi SAW, di mana umatmu yang seperti itu wahai baginda Rasul? Nabi menjawab bagaimana? Hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka itu adanya di negeri Baitul Maqdis, itu Palestina, ya, Masjidil Aqsa, kemudian Al-Quds, lalu Baitul Maqdis, kemudian negeri Syam, wa akna fi Baitul Maqdis, dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Nah, itu dijamin oleh Rasulullah. Jadi dapat dua jaminan, satu jaminan dari Al-Quran, yang kedua jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin kita menjadi orang tua yang hebat, istri-istri yang hebat, mari kita bercermin kepada profil keluarga dan istri-istri yang hebat yang ada di Baitul Maqdis. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Slide berikutnya. Ada suaranya enggak? صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. Jadi ini suasana takbiran para pejuang kita yang berjuang melawan Israel itu, mereka berada di mana? Di bawah tanah. Ya. Jadi mereka ini luar biasa perjuangannya. Ya, mereka ini generasi, saya mengatakannya ras terkuat di muka bumi. Ya, jadi emak-emak itu kalah, ya. Kan katanya ras terkuat di muka bumi ini ibu-ibu, ya, sen kiri belok kanan gitu. Kalau jalan lawan arah, yang lain yang minggir, dia yang harus tetap jalan, kan begitu. Ya, ini ras terkuat di dunia ini ada di Baitul Maqdis, ya. Mereka tentu adalah produk hasil binaan dari ibu-ibu yang hebat, nggak sembarangan. Nah, mari kita lihat lanjutnya, bagaimana teladan keluarga ideal itu di Baitul Maqdis. Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 33-34. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga saya bahas di buku ini, ya, wahai anakku, benahi adabmu dan bersihkan hatimu. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, ya, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Mereka dipilih oleh Allah menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Ya, berarti keluarga Ibrahim dan keluarga Imran ini siapa? Kok bisa menempati posisi yang hebat? Kok bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah?
dipilih oleh Allah menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Itulah keluarga-keluarga yang hidup di Baitul Maqdis. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam, setelah beliau keluar, tadi kan ada di mana? Di Babilonia, ya, di Mesopotamia itu. Beliau hijrah kemana? Ke Baitul Maqdis, ya, ke negeri Palestina. Waktu hijrah dari sana masih muda. Sampai ke Palestina, beliau baru berkeluarga. Menikah dengan perempuan wanita solehah namanya Sarah. Betul? Ada Ibu Sarah di sini namanya? Sarah itu. Terus penerus beliau tinggal di sana sampai masa tuanya nggak dikaruniai anak. Maka kemudian luar biasa, Sarah ini ya memberikan kode. Ya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini kasih kode apa kasih petunjuk gitu. Ya, supaya suaminya menikah lagi. Ya, itu istri solehah memang begitu. Ya, salah satu cirinya. Bukan satu-satunya itu, ya, tenang aja, ya. Tapi bukan berarti yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi nggak solehah, nggak. Bukan berarti tidak seperti itu. Ya. Karena beliau belum dikaruniai keturunan, beliau istrinya ini Sarah ini memberikan kode buat suaminya. Itu kan ada pembantu di rumah, ya. Budak wanita Nabi Ibrahim pernah berdakwah ke negeri Mesir. Lalu raja negeri Mesir itu kagum dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan wibawa dan ilmunya Nabi Ibrahim. Maka beliau dikaruniai, diberikan hadiah berupa budak perempuan, pelayan. Untuk apa? Melayani rumah tangganya. Kalau zaman dulu biasa ada perbudakan, zaman dulu. Ya, itu lumrah. Sudah menjadi hal yang biasa, lazim. Maka sekian lama melayani keluarga Ibrahim dan Sarah, sementara mereka berdua ini tidak mendapatkan keturunan, lalu istrinya memberi kode kepada suaminya Ibrahim. Mas, kamu daripada tidak punya anak, daripada zina, daripada selingkuh, ya selingkuh di luar saya nggak tahu kan gitu. Ya lebih baik kamu menikah lagi aja. Ini kan ada budak yang dihadiahkan. Kamu merdekakan, kamu nikahi. Dinikahi, ya, sesuai dengan saran istrinya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa istrinya yang baru itu, yaitu Hajar, kemana? Ke negeri Mekah. Itulah yang dicatat, direkam oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku itu di negeri yang tandus. Ya. Biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Ya, tumbuh-tumbuhan aja nggak ada. Ya, berarti kalau nggak ada tumbuhan, binatang ternak pun nggak ada. Karena binatang ternak makannya tumbuhan. Kalau binatang ternak nggak ada, tumbuh-tumbuhan, sumber makanan, protein, nabati dan protein hewani itu nggak ada, bagaimana manusia mau hidup? Kan nggak mungkin, betul? Apa sebabnya tumbuhan dan hewan ternak nggak ada? Karena tidak ada air. Bebatuan, tandus. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya
Ismail alaihi salam ini ke negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhan itu. Ya, itulah lembah Makkah yang kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi tempat bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Ismail. Jadi setelah di sana, kemudian ditempatkan di situ di Jazirah Arabia, ya. Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Ya. Beliau balik lagi kemana? Ke Palestina. Balik lagi. Lalu Hajar bertanya, bagaimana tega engkau bisa tega meninggalkan kami di negeri ini? Negeri nggak ada air, negeri nggak ada tanaman, negeri nggak ada tumbuhan, negeri nggak ada hewan ternak. Bagaimana kami bisa hidup? Apakah protes Siti Hajar? Tidak. Dia hanya bertanya kepada sang suami, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Iya. Nabi Ibrahim hanya menjawab singkat, iya. Maka kata Ibunda Hajar, falan yudayyi'anallahu abada. Kalau memang itu keputusan Allah, maka aku yakin Dia tidak akan menyia-nyiakan kami dan tidak akan meninggalkan kami di sini binasa. Maka terjadilah apa? Syariat sa'i antara Safa dan Marwa, cari air buat anaknya, ya. Dia lihat dari perbukitan Safa, lihat kayaknya ada air, kok lari ke sana. Sampai di sana nggak ada air. Sampai Marwa nggak ada air. Dari Marwa naik lagi ketinggian, dia lihat ada air nggak, dia lari lagi ke sana. 7 kali putaran untuk mencari air. Itu jadi syariat kita ibadah haji. Tidak ada tawaf tanpa ada sa'i. Itulah Allah mengangkat derajat perempuan ini dalam agama Islam. Jadi keliru kalau orang mengatakan Islam ini agama patriarki, Islam ini agama laki-laki, Islam ini agama menguntungkan kaum laki-laki. Gak pernah menyebut peran perempuan. Hello, kemana aja selama ini? Berarti ngaji ente kurang jauh. Ya, ngajinya nggak ada masjid. Ya. Kalau ngaji benar Al-Quran, itu tahu bagaimana kedudukan perempuan. Bagaimana Allah mengangkat derajat perempuan. Ibadah dalam Islam itu, salah satunya ibadah haji, itu karena syariat yang ditinggalkan oleh keluarga Ibrahim. Ya. Sa'i antara Safa dan Marwah itu, melempar jumrah ula wusta dan Aqabah di Mina, itu dari keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Dan dalam satu riwayat, Hajar itu istri Nabi Ibrahim ini yang saleh, ya, luar biasa, itu meninggalnya di mana? Dimakamkan, dikuburkannya di sisi Ka'bah. Dan sekarang menjadi bagian dari Hijr Ismail. Ya, itu. Jadi kedudukan perempuan itu mulia di sisi Allah. Ditempatkan di sisi Ka'bah dan masuk bagian dari Ka'bah, ya, yang di dalamnya nggak sah kita tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail, itu nggak sah. Dia hanya boleh kita sholat saja di dalam. Kalau tawaf harus melewati setengah lingkaran itu. Berarti selama ini kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu kita melewati makamnya Siti Hajar. Luar biasa. Tapi bukan berarti menyembah Siti Hajar, enggak. Itu jadi monumen. Ada makam Ibrahim, jejak kakinya Nabi Ibrahim di situ. Ada makamnya Siti Hawa di bawah Hijr Ismail itu. Ada bekas buayannya Nabi Ismail. Kemudian dari kakinya itu yang menyentak tanah itu lalu terpancarlah semua sumur Zam-Zam sampai sekarang.
Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ini kemudian juga menjadi syariat apa lagi? Kurban. Betul. Nah, itu. Di mana? Di surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Wa basyarna rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, karuniakan aku generasi anak cucu keturunan orang-orang yang saleh. Dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra, anak muda yang santun, yang bijaksana. Falamma balagha ma'ahu saya, ayat 101. Ketika Ismail ini sudah berusia cukup kuat untuk membantu ayahnya bekerja mencari nafkah, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi. Jadi ketika Ismail sudah masuki usia berapa tahun? 14 tahun. Sudah bisa bantuin bapaknya, ya, pulang pergi. Ya. Pulang pergi bukan Jakarta Bogor. Iya, pulang pergi bukan Jakarta Medan itu dari Mekah ke Palestina itu jaraknya berapa? 1000 km lebih. Ya, luar biasa. Zaman itu belum ada pesawat lagi, belum ada mobil, belum ada macam-macam. Ya, maka Allah perintahkan Nabi Ismail ini untuk disembelih oleh orang tuanya. Maka keluarlah syariat ibadah kurban. Nah, setelah Nabi Ibrahim dikaruniakan putra nama Ismail, barulah Nabi Ibrahim mendapatkan putra lagi dari istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Ya, bagaimana ceritanya? Ada di dalam surat Hud ayat 71 sampai 73. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ya, fabasyarnaha bi bi ghulamin alim. Coba lihat surat Hud ayat 71. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ya, istri Nabi Ibrahim itu berdiri lalu tersenyum. Fabasyarnaha bi Ishaq. Malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim, waktu itu ada rombongan malaikat datang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suguhi daging anak sapi, ya, ijlin, ya, bi ijlin hanif, ya, dikasih anak sapi panggang, ya, daging anak sapi panggang itu diberikan. Setiap tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim itu selalu disuguhi makanan-makanan yang enak, ya. Tapi ketika disuguhi makanan itu, ini anehnya tamu ini kok nggak makan, nggak menyentuh daging itu. Lalu ditanya, kalian ini siapa sebenarnya? Kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena nanti melintas lewat Baitul Maqdis lalu ke negeri Sodom, karena negeri Sodom itu adanya di lembah Laut Mati sekarang ini. Itu dekat dengan Yordania, berbatasan dengan Palestina. Jadi sebelum mereka datang ke kaum Nabi Lut, negeri Sodom, menghancurkan, membinasakan mereka, mereka bertamu dulu kepada Nabi Ibrahim sambil membawa berita gembira. Apa berita gembiranya? Wahai Ibrahim, Allah titip salam, kamu akan mendapatkan seorang putra dari istrimu Sarah. Sarah yang mendengarkan kabar gembira dari malaikat itu tersenyum. Senyumnya agak kecut. Apa iya? Masa sih? Ya kan? Kan gue udah tua. Kan gue udah keriput.
kan gue udah menopause, ya, udah nggak mungkin lagi melahirkan, ya nggak? Masa iya? Nah ini respon manusia itu wajar, ya. Tersenyum dia. Apa benar? Apa bisa saya ini hamil lagi? Bukan hamil lagi, hamil ya, bisa hamil. Tapi itu kan kabar gembira dari Allah, sudah dikasih tahu bahwasanya kami akan memberi kamu seorang putra namanya Ishak. Belum lahir udah dikasih nama. Nih namanya Ishak. Nggak cukup, wa min warai Ishak Yaqub, malaikat itu juga berkata, nanti Ishak ini juga akan punya anak namanya Yakub. Alhamdulillah. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Istri Nabi Ibrahim ini, Sarah, cuma bisa mengatakan apa? Ya, sungguh ajaib. Apa mungkin saya melahirkan anak padahal aku ini sudah tua dan suami saya ini sudah renta? Kayaknya nggak mungkin. Tapi apa? Kata malaikat, ayat 73 mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah? Apakah kamu merasa heran, takjub dengan perintah Allah, dengan kuasa Allah? Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Kenapa Allah memungkinkan kamu untuk punya anak? Karena kamu telah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kamu telah mendapatkan curahan keberkahan dari Allah. Kepada siapa? Kepada kamu, keluarga ahlul bait, keluarga yang ideal, keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ceritanya. Alhamdulillah. Inilah keluarga Baitul Maqdis. Yang kedua, siapa yang menjadi keluarga ideal di Baitul Maqdis? Yaitu keluarga Imran. Tadi kan apa? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ya. Yaitu keluarga Imran. Keluarga Imran ini siapa? Keluarga Imran ini keturunannya Nabi Musa. Ya. Itu hidupnya ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim. Ya. Dari keluarga Imran ini, namanya Imran. Imran ini saudaranya Zakaria. Tahu Zakaria? Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Imran ini punya istri Hannah. Hannah ini, dua suami istri ini orang soleh, ya, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika istrinya hamil, Hannah ini hamil, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kandungan yang ada, bayi yang ada di dalam perut aku ini, kandunganku ini, aku nazarkan dia, kalau dia anak laki-laki maka aku akan nazarkan dia akan aku titipkan untuk berkhidmat jadi merbot di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang lahir perempuan, ya udah nggak apa-apa. Ya, walaupun perempuan, tetap dia komitmen dengan sumpahnya, komitmen dengan nazarnya. Maka lahirlah anak perempuan itu, yaitu yang diberi nama Maryam. Maryam inilah yang kemudian menjadi ibu dari seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Kisahnya ada di dalam surat Ali Imran dan surat Maryam. Jadi kalau ibu-ibu baca kisah Nabi Isa, kisah tentang keluarga Imran, kalau baca kisah keluarga mereka ini di surat Ali Imran, kemudian di surat Maryam, itu kita sedang membaca situasi yang ada di Baitul Maqdis. Sedang membaca pergeseran sejarah yang luar biasa.
Nah, disinilah kita harus belajar dari keluarga Imran, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Ya, Nabi Isa itu luar biasa akhlaknya. Apa disebutkan di dalam Al-Quran? Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, Isa itu orang anak yang berbakti kepada ibunya. Ya, dia selalu dekat dengan ibunya karena ibunya ini wanita yang salehah, wanita yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Enggak pernah dijamah, disentuh oleh laki-laki yang bukan muhrim. Ya. Yang pernah dilihat dan menyentuh dia itu cuma bapaknya saja. Ya, dia nggak punya saudara laki-laki. Ya, kemudian dididik oleh Nabi Zakaria pamannya itu dari bapaknya. Ya, dan Nabi Zakaria saja kagum dengan ponakannya ini, masya Allah. Tiap hari kerjanya beribadah, tiap hari kerjanya melayani Baitul Maqdis. Tiap hari dia berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Di mihrabnya dia berzikir, kemudian diberikan makanan dari surga. Nah, itu kisahnya ada di dalam surah Ali Imran. Itu keluarga Baitul Maqdis. Orang-orang pilihan Allah. Nah, siapa lagi perempuan-perempuan hebat yang ada di Baitul Maqdis? Kita lihat next slide kelima. Ya. Ini adalah seorang pelayan mantan budaknya Rasulullah, yaitu namanya Maimunah binti Sa'ad, yang meminta fatwa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, apa keutamaannya? Maka Nabi menjawab, Ardul Mansyari wal Mahsyar. Negeri Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat kamu nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Jadi padang mahsyar itu nanti ada di mana? Di Baitul Maqdis, di negeri Syam. Ya, ituhu fasallu fihi. Datanglah kamu ke sana dan salat di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Satu rakaat salat di dalamnya itu sama pahalanya dengan 1000 rakaat di luarnya. Bagaimana ya Rasulullah kalau kami nggak sanggup? Ini nanya lagi nih perempuan Maimunah ini. Bukan Maimunah yang lain ya. Tapi Maimunah yang lain ini harus mengikuti beliau, meneladani beliau. Ya. Yang harus mencintai, merindui Baitul Maqdis. Bagaimana ya Rasulullah kalau kami nggak sanggup? Maka Rasulullah SAW menjawab, apa kata Nabi SAW? Di dalam hadis tersebut, illam fal yuhdi ilaihi fal yuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Hendaklah setiap muslim itu kalau nggak mampu datang ke Baitul Maqdis, tidak mampu datang ke sana dan sholat di dalamnya. Nah, misalnya sekarang kita nggak bisa datang ke sana, kita nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Apa yang mesti kita lakukan? Inilah keutamaan hadis Rasulullah ini. Ya, memberikan kemungkinan kita bisa berpartisipasi, dapat pahala sama dengan orang yang datang dan sholat di Masjidil Aqsa. Caranya bagaimana? Memberikan hadiah berupa apa? Minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, sekarang kagak pakai minyak, pakainya listrik. Nah, kirimin aja duitnya buat bayar listrik, buat kebersihan, buat halaqah tahfizul Quran, buat memakmurkan orang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Berikan donasi terbaik kita untuk mendukung perjuangan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW mengatakan, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Siapa yang
melakukan hal itu, maka dia sama dengan pahala orang yang datang dan sholat di dalamnya. Insya Allah. Next, ada juga seorang wanita, tidak disebutkan namanya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita menderita sakit. Lalu dia berkata, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada saya, maka aku benar-benar akan keluar menuju Baitul Maqdis dan sholat di sana. Ya, Masya Allah. Ini nggak main-main. Ini nazarnya sahabat Nabi yang perempuan sakit. Kalau saya sembuh dengan izin Allah, berarti ini penyakit berat ini, nggak sembarangan. Ya. Kalau Allah berikan saya kesembuhan, saya berjanji, saya bernazar, saya akan datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Loh, kenapa enggak nazar yang lain? Apa kayak puasa, ya enggak? Atau potong sapi, ya kan? Atau bikin apa lagi, misalnya umroh atau haji. Enggak. Dia niatnya pengen datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Ini nazarnya. Kalau Allah berikan kesembuhan. Lalu wanita ini sembuh. Ya. Maka datanglah. Dia sudah persiapkan perjalanan. Dia datang kepada istri Nabi SAW, namanya Maimunah juga. Kalau tadi Maimunah binti Sa'ad itu lain. Maimunah pelayannya Rasulullah. Ada istri Nabi yang namanya Maimunah juga. Kemudian dia mengucapkan salam kepada istri Nabi SAW tersebut. Lalu kemudian mengabarkan tentang perjalanan yang akan dia lakukan. Maka Maimunah istri Nabi berkata, duduk dan makanlah apa yang kamu inginkan. Ijlisi fakuli ma sana'ti wa salli fi masjidir Rasul. Duduk dan makanlah apa yang kamu inginkan, serta sholatlah kamu di masjid Rasulullah SAW saja. Ya, jadi sholat aja di Masjid Nabawi. Loh, kenapa? Kok nggak boleh? Apa nggak bisa berangkat ke Masjidil Aqsa? Ya. Nah, kata Maimunah istri Nabi SAW, karena saat itu kondisi tidak memungkinkan. Kalau kamu pergi ke sana belum tentu aman, karena masih berada di bawah penjajahan Romawi. Ya, maka bagaimana kalau terhalang? Kamu sholat aja di Masjid Nabawi, karena pahalanya itu sama, bahkan lebih utama dari sholat di tempat lain, yaitu dapat 1000 pahala. Ya, berarti sholatnya pahalanya sama dengan di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena waktu itu Masjidil Aqsa masih berada di dalam penjajahan. Nah ini, kok bisa perempuan emak-emak pengen banget sampai ke Masjidil Aqsa? Ya, kalau sampai ke Mekah udah biasa, sampai ke Masjid Nabawi udah biasa. Ini orang pengennya masuk ke Masjidil Aqsa, tentu sudah mendapatkan kabar-kabar dari Nabi SAW tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Berikutnya, istri Nabi SAW yang sampai ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya itu adalah Sofiyah. Siapa namanya? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, Sofiyah ini anak putri seorang pemuka Yahudi Bani Quraizah, ya, yang ayahnya itu dibunuh, dieksekusi mati oleh Rasulullah. Karena apa? Karena menentang risalah Islam, karena mereka berkomplot memerangi Rasulullah dan umat Islam pada perang Parit, perang Khandaq. Anaknya menjadi tawanan, lalu kemudian masuk Islam dan diperistri oleh Nabi SAW. Itulah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab.
Ketika beliau masih hidup, Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian Baitul Maqdis ini ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab secara damai, diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar oleh Uskup Soporinus pada tahun 16 Hijriah. Ya. Maka Sofiyah dia bertekad untuk sampai ke Masjidil Aqsa, padahal perjalanannya jauh. Tapi beliau nekat, saya harus sampai ke Masjidil Aqsa, saya harus sampai ke Baitul Maqdis, saya hanya ingin sholat di sana. Coba, jauh-jauh cuma pengen sholat. Emang nggak bisa sholat tempat lain? Bisa. Tapi memang keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu dinubuatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Apa dalam hadis Nabi dikatakan? Nabi Sulaiman selesai membangun renovasi bangunan Masjidil Aqsa, beliau berdoa 3 hal kepada Allah. 1, ya Allah, berikan kepada saya kekuasaan kerajaan yang tidak mungkin ada lagi di masa setelah saya. Allah kasih. Jadi kerajaan Sulaiman ini kerajaan yang paling hebat, paling kuat di atas muka bumi ini. Ya. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah setiap keputusan saya ini, setiap keputusan dekret saya selalu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan syariat-Mu. Allah berikan. Yang ketiga, Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, tidaklah datang ke rumah ini, masjid ini, seseorang niatnya tidak lain kecuali hanya untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Aku minta supaya semua dosa-dosanya Engkau ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kata Nabi SAW setelah mengutip perkataannya Nabi Sulaiman? Doanya itu 2 permohonan Nabi Sulaiman yang pertama sudah diberikan kepada beliau, dan saya berharap doa yang ketiga itu diberikan Allah untuk saya dan umat saya, insya Allah. Makanya istri Nabi Sofiyah itu ngotot pengen sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sudah merdeka, sudah terbebas dari penjajahan. Maka ini perlu kita contoh, perlu kita teladani. Nah, berikutnya setelah pembebasan di masa Umar bin Khattab, ya, setelah 400 tahun lebih, ya, 500 tahun lebih, Masjidil Aqsa ini terbebas, berada dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Lalu kemudian Masjidil Aqsa ini dijajah oleh tentara salib, oleh kerajaan salib selama 88 tahun. Dari tahun 1099 sampai 1187. Nah, 88 tahun ya, Masjidil Aqsa ini dijajah oleh pasukan salib, kerajaan salib dari Eropa. Apa yang terjadi di sana? Apakah umat Islam diam saja? Apakah umat Islam membiarkan saja negeri itu dijajah oleh tentara salib? Tidak. Ulama-ulama, para pemimpin muslim berupaya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dari generasi ke generasi, umat Islam ini memimpikan untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Mulai dari Imam Al-Ghazali mengajarkan murid-muridnya, sultan-sultan, raja-raja untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib. Nah, Imam Al-Ghazali wafat, digantikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, mendidik para ulama, mendidik calon-calon menteri, mendidik anak-anak muda yang tangguh, ya, untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin, pasukan-pasukan yang hebat. Maka barulah lahir generasi Nuruddin Zangki. Jadi ada 3 generasi. Pertama Imaduddin Zangki,
Ya, ini generasi pertama melawan tentara salib. Ya, kemudian anaknya Imaduddin namanya Nuruddin Zanki. Ya, itu juga yang melawan tentara salib. Lalu generasi yang ketiga itu baru namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa? Salahuddin. Nah, kita tahunya kan Salahuddin aja. Yang 2 di atasnya, bahkan 3 di atasnya kita gak kenal. Ya kan? Padahal upaya membebaskan Baitul Maqdis ini bukan dilakukan oleh 1 generasi, tapi 2-3 generasi sebelumnya. Nah, di masa itulah wanita memiliki peran besar untuk pembebasan Baitul Maqdis. Siapa wanita-wanita itu? Mari kita lihat dalam buku Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Ya, yaitu siapa? Sayyidah Khassah binti Mubarak. Kemudian Sayyidah Syamsud Duha. Ya, kemudian Fatimah Al-Jauz Nadaniyah, Nadiniyah. Ya, kemudian Syahidah binti Abi Nasr, Zamrat Khatun, istrinya Imaduddin Zanki, itu raja Muslim. Ya, itu punya istri solehah. Ya, inilah yang melahirkan putra namanya Nuruddin Zanki. Ya. Jadi ibunya namanya Zamrat, ya, Zamrat Khatun, bapaknya namanya Imaduddin Zanki, lahir anaknya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki ini punya istri, Raja Nuruddin ini punya istri namanya Ismatuddin Khatun. Ismatuddin ini juga perempuan kuat, perempuan hebat. Dulu perempuan-perempuan di zaman itu, di zaman Bani Saljuk, ya, di zaman Kesultanan Zankiyah Ayyubiyah, itu perempuan-perempuan itu biasa berlatih, punya keahlian militer. Ya, perempuan-perempuan zaman itu udah biasa kemana-mana bawa pedang. Ya, bawaannya pedang, bukan bawaan tas belanjaan. Assalamualaikum. Hoi. Mau ke masjid, habis pengajian, bawaannya belanjaan. Zaman dulu emak-emak bawanya pedang. Ya. Laki-lakinya juga sama, bawa pedang. Ya, jadi nggak berani itu macam-macam dengan perempuan zaman itu. Mereka punya kemampuan berperang juga. Ada regu pasukan perempuan, ada. Jadi siapa bilang perempuan tidak ada wajib militer? Ada wajib militer. Cuma kalau diterapkan sekarang nanti protes. Wah, ini tidak menghargai perempuan. Nah, katanya pengen emansipasi. Giliran wajib militer kagak mau. Katanya pengen disejajarkan dengan laki-laki. Ya. Ternyata disuruh wajib militer, berjihad di jalan Allah, nggak mau. Nah, itu ya. Ada Sayyidah Fatimah binti Sa'ad Al-Khair, istrinya Ali ibnu Najah, Ibnu Najah ini adalah seorang ulama, ya, penasehatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kemudian istri Salahuddin Al-Ayyubi juga seorang perempuan tangguh, perempuan hebat. Ya, jadi di masa itu kenapa ada generasi Salahuddin yang bisa memerdekakan dan membebaskan Baitul Maqdis? Itu semua tidak lepas dari adanya peran para ibu-ibu, mak-mak. Jadi peran perempuan dalam pembebasan Baitul Maqdis itu besar. Ya, minimal apa? Dia mendidik anak-anaknya menjadi apa? Anak-anak yang berjuang untuk Baitul Maqdis. Dia memotivasi suaminya supaya apa? Suaminya menjadi pejuang yang tangguh untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Kemudian bukan hanya nama-nama tadi, juga ada nama-nama tokoh-tokoh ulama
Jadi ulama-ulama perempuan itu ada. Ya, dan mereka nggak menuntut ulama perempuan itu harus sejajar dengan laki-laki. Ya. Nggak ada ulama perempuan zaman dulu nuntut pengen jadi imam sholat di Masjid Darussalam. Maksudnya imam sholat bersama gitu, jamaahnya laki-laki perempuan. Nggak ada ulama perempuan zaman dulu pengen jadi khotib sholat Jumat. Ya, nggak ada. Nggak ada ulama perempuan zaman dulu pengen memiliki kedudukan seperti laki-laki. Enggak, jadi mereka ini jadi guru. Jadi banyak pejuang-pejuang, ulama-ulama di zaman itu yang menjadi motor pendorong dan penggerak gerakan jihad membebaskan Baitul Maqdis, itu berguru kepada ulama-ulama perempuan. Ini saya sebutkan contohnya. Ini dari buku yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ya. Ini ada Syekhah Aisyah binti Muhammad Al-Baghdadi. Ada Syekhah Tajun Nisa binti Fadil. Ada Syekhah Khasatul Ulama bintil Mubarak. Ya. Kemudian Syekhah Samsud Duha tadi disebutkan di atas. Kemudian Syekhah Fatimah binti Muhammad bin Ali Al-Bazzaz. Murid-muridnya ini ulama-ulama terkenal. Seperti siapa? Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian Abu Sa'ad As-Sam'ani. Itu ulama-ulama besar. Dari mana? Dari negeri Baitul Maqdis. Jadi ulama-ulama yang menulis keutamaan jihad di Baitul Maqdis itu banyak yang berguru kepada ahli hadis, ya, perempuan. Ya, ada Ibnu Asakir, ya, ini muridnya beliau. Kemudian Ibnu Maslamah, ya, ada Ibnul Jauzi dan sebagainya. Ini banyak berguru kepada ulama-ulama perempuan di Baitul Maqdis. Jadi perempuan itu tidak boleh bodoh. Perempuan itu harus pintar. Perempuan itu harus kuat, harus tangguh. Perempuan ini harus menjadi motivator bagi suami dan anak-anaknya. Ya, jangan perempuan bisanya hanya menjadi motivator untuk belanja. Bangun malam, mukanya bercahaya. Bukannya wirid zikir, lagi liatin Shopee. Lagi live TikTok. Cari apa nih? Gamis nih. Gamis ini khimarnya yang model anu. Wah, ukurannya kurang nih. Kurang panjang, kurang pendek. Ya. Masya Allah. Ya. Ya, jangan begitu, ya, sekedarnya aja. Ya. Nah, yang terakhir adalah wanita-wanita intifadah. Di Palestina ada gerakan perlawanan semesta melawan Zionis Israel, itu dikenal dengan gerakan intifadah. Intifadah ini juga dimotori oleh kaum perempuan, ibu-ibu. Dan sekarang, next slide yang terakhir, kita lihat wanita-wanita hebat di jalur Gaza. Apa peran mereka? Itu mendidik anak-anak generasi-generasi itu dengan Al-Quran. Tampilkan videonya, bisa dilihat, bisa diputar videonya, silakan. Slide terakhir. Inilah pada hari Arafah kemarin, ketika kita berpuasa Arafah, itu mereka sedang mewisuda ratusan anak-anak di jalur Gaza yang menghafal, selesai setoran menghafal Quran. Coba, wisuda hafal Quran di tengah gempuran Zionis, di tenda-tenda. Sekarang kita ngapal Quran enak, pakai ruangan ber-AC, masjid ber-AC, makanan minuman ada, gratis, kagak pakai beli. Tinggal bawa anak duduk. Apa susahnya?
Nggak bisa kita melahirkan anak-anak penghafal Quran, malu dong. Ya, inilah rahasia kenapa perlawanan di Gaza ini itu menakutkan dan mengancam eksistensi Israel. Ya, ini pertama kali Israel itu mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dan sangat lama. Belum pernah ada perang Arab melawan Israel, umat Islam melawan Israel itu perangnya sampai 8 bulan lebih, belum ada. Baru sekarang. Paling lama dulu terjadi 2 bulan. Saya ingat dulu tahun berapa itu? 2014 atau 2000 berapa itu? 2012. 2014. 2 bulan paling lama. Ya. Yang menyedihkan lagi, perang Arab Israel itu pernah terjadi tahun 67, cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Jalur Gaza diambil Israel, tepi barat diambil Israel, dataran tinggi Golan diambil Israel, dan Masjidil Aqsa, Yerusalem Timur juga dicaplok oleh Israel. Maka, apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ini rahasianya. Kenapa para pejuang Palestina ini sekarang mulai menyadari pentingnya kembali kepada Al-Quran? Lihat ucapan Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, puluhan tahun yang lalu ketika beliau mengatakan apa? Kanal Arab fil uqudil madiyah fi harbihim didda daulatil qiyani sahyuni azhadan nasi fi kitab rabbihim wa kana al yahud alsaqan nasi bi tauratihim. Pada dekade-dekade yang lalu, bangsa-bangsa Arab ini ketika mereka memerangi Israel, itu mereka adalah bangsa yang paling jauh dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Sementara musuh mereka, yaitu Zionis Israel itu bangsa yang paling melekat, paling lengket dengan Tauratnya. Kemana-mana pasukan Israel itu bawa Taurat, bawa salinan kitab Taurat, dibaca itu, bukan cuma dibawa doang. Ya. Mereka mengimani, percaya dengan kitab Tauratnya, padahal kitab itu sudah dipalsukan, sudah diselewengkan. Isinya sudah amburadul, kacau, mengajarkan rasisme, mengajarkan perbudakan kepada bangsa lain, mengajarkan pembunuhan kepada bangsa Arab, ya, kepada bangsa Palestina. Sementara orang Islam punya kitab suci dianggurin. Tahu dianggurin? Iya, dicuekin. Kondisi Al-Quran lebih parah daripada surat tanah. Coba. Surat tanah sama surat rumah itu masih disekolahin. Betul? Pengalaman. Disekolahin ke bank. Jadi duit, jadi modal. Al-Quran kagak disentuh, disekolahin aja kagak. Ya, maka ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mengerti ini penyebab utama kekalahan umat Islam adalah satu, karena keluarga-keluarga kita umat Islam ini itu pelit melahirkan generasi anak-anak yang hebat. Yang kedua, rahasia kekalahan umat Islam itu apa? Karena kita menjauh dari kitab suci Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin menjamin, mewujudkan kemenangan dari Allah, kuncinya dua. Harus ada orang tua hebat, ibu-ibu yang hebat, bapak-bapak yang hebat, ya, untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, yang memiliki visi pembebasan Baitul Maqdis. Dan yang kedua, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai kurikulum utama pendidikan anak-anak kita. Bukan berarti menghafal Quran lalu semua anaknya jadi ustadz, enggak.
Orang menghafal Quran itu, anak yang menghafal Quran itu, silakan dia bebas memilih jurusannya masing-masing. Yang suka IPA, yang suka matematik, yang suka sastra, yang suka ilmu sosial, silahkan dia melanjutkan studi sekolahnya, kuliahnya di jurusan yang dia suka. Di jurusan apa, seni sastra ya, seni bisa. Tapi anak itu sudah apa? Sudah diinstal dengan Al-Quran. Masuk fakultas teknik, masuk fakultas kedokteran, masuk fakultas ilmu sosial politik, masuk fakultas ekonomi dan bisnis, masuk fakultas agama, usuluddin syariah, masuk fakultas bahasa Arab, Prancis, Inggris, Rusia, silahkan. Nggak harus anak hafal Quran itu harus jurusan agama, enggak. Siapa bilang sih? Ya. Jadi jangan ada anggapan anak itu hafal Quran diarahkan harus ke jurusan agama, enggak. Ya. Kita ini udah kebanyakan ustadz. Yang hafal Quran banyak, ustadz hafal Quran banyak. Yang belum banyak, insinyur yang hafal Quran, itu belum ada. Dokter yang hafal Quran sedikit. Pebisnis yang hafal Quran tambah nggak ada. Ya. Arsitek yang hafal Quran belum ada. Ya. Ini yang harus diperbanyak. Nah itulah yang ada di kondisi di jalur Gaza itu seperti itu. Mereka pasukan-pasukan, ahli teknik, ahli bikin bom, ahli bikin drone, ahli persenjataan, itu kan dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, tapi semua mereka hafal Quran. Mereka sudah diinstal dengan Al-Quran. Ya. Jadi anak-anak itu, kalau di rumah ibu-ibu punya anak 3, 4, ya, macam-macam jurusan studinya, silahkan. Tidak harus semuanya ilmu agama, jangan. Udah kebanyakan ustadz. Apa buktinya kebanyakan ustadz? Ribut melulu, berantem ustadznya. Ya, masalah musik berantem, kunut berantem. Ya, itu bukti kebanyakan ustadz. Ya. Yang kita perlukan itu bukan itu. Yang kita perlukan ini bagaimana membangun peradaban Islam, ya, dengan semua ilmu-ilmu yang ada, ilmu dunia dan ilmu agama ini, tapi semuanya sudah diinstal dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan lahir di antara kita generasi para pejuang pembebas Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita meneladani kemandirian wanita-wanita Baitul Maqdis supaya kita sebagai ibu itu bisa menjadi motivator untuk anak-anak, terutama anak saya sendiri gitu, supaya betah di pesantren dan menghafal Al-Qur'annya tuh istiqomah, karena mengingat zaman sekarang kan kita bersaingnya mendidik anak itu dengan persaingannya dengan gadget ya Ustadz. Itu kadang suka minta pulang padahal di rumah hanya pengen buka HP umpamanya gitu Ustadz. Nah, jadi mohon kiat-kiatnya supaya di anak itu meresap gitu Ustadz gitu. Baik Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunci kemandirian anak itu ada pada pendidikan dari orang tua. Contoh tauladan dari orang tua. Ya, bagaimana anak mau mandiri, mau semangat belajar, kalau dikit-dikit orang tuanya nanya, nelpon anaknya, makan apa sekarang? Tidurnya enak apa kagak? Menunya enak apa enggak? Kalau makan tempe protes, dia datang ke pesantren. Weh, anak gua kok makan tempe doang? Ini zaman sekarang orang tua pada kurang ajar. Saya di pesantren dulu, SMP, SMA, nggak pernah orang tua nanya makan apa, nggak pernah. Ini orang tua zaman sekarang protes.
anaknya makan apa, tidurnya bagaimana, maunya pakai kasur, belagu amat. Ya, disuruh nyikat kamar mandi aja kagak mau, kagak bisa anak pesantren sekarang nyikat kamar mandi. Lah zaman kita dulu nyikat kamar mandi, nyikat WC sendiri. Ya. Mandiri itu baru. Jangan kita ini manjain anak-anak. Ya. Ya tapi kan Ustadz kita bayarnya mahal. Ya salah ente sendiri kenapa pilih yang mahal? Kan maunya enak lah, itu salah. Saya sering kritik begini ya. Masuk pesantren sekarang, untuk isi pendaftaran aja, isi kertas pendaftaran aja 600.000. Ada lagi yang 1,5 juta daftar doang. Daftar 1,5 juta, 1 lembar, lebih mahal dari harga saham gua. Saya saham 1 lot lebih murah dari harga daftar anak pesantren itu. Ya kalau jadi, kalau enggak ya kagak balik uangnya. Ini apa-apaan zaman sekarang ini, komersialisasi pendidikannya. Artinya iya, sekarang banyak yang menonjolkan fasilitas, lalu memanjakan orang tua, menjanjikan orang tua begini. Ya. Tapi itu membuat anak kita nggak mandiri, membuat anak kita tuh mentalnya tempe, ya, tidak kuat. Ya. Daftar, diantar, ntar mau pulang liburan dijemput, ya. Anak kok dijemput itu pulangnya, saya nggak pernah itu dijemput sama orang tua itu. Ya, pesantren itu bertahun-tahun nggak pernah dijemput orang tua saya. Paling diantar ketika pertama masuk dan dijemput ketika pamit lulus. Ya, orang tua pamitan sama kiainya. Ya, itu kan harus ada tatap muka lah. Itu pun dipaksain. Ya. Nah, sekarang, jemput anak seminggu sekali, jenguk seminggu sekali, sebulan sekali. Ya ini bikin anak gak mandiri. Ya, harus dikuatkan. Nah sekarang percayakan bagaimana peraturan di pondok itu ditegakkan. Ya betul, jangan ada bullying, jangan ada kekerasan, itu penting. Ya, tapi jangan gara-gara orang takut ada kekerasan, bullying di pesantren, lalu kemudian kita overprotektif kepada anak. Sehingga apa? Dia tidak bisa mengeksplor kehidupan pesantren dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan teman-temannya itu secara bijaksana ya. Nah itu nanti bagaimana bisa memastikan dengan pihak pesantren itu hal-hal yang seperti itu harus bisa ditangani ya dengan baik dan diselesaikan secara menyeluruh ya. Jadi saya kira itu dimulai dari kita orang tua. Nah, kita boleh ngontak anak, boleh ini, tapi dalam rangka memberikan motivasi. Ya, cekokin dia. Ya, kisah-kisah, sejarah-sejarah ulama-ulama, pahlawan-pahlawan terdahulu. Ya, berikan dia motivasi, berikan dia insentif. Insentifnya itu kalau liburan ajak dia baca buku bersama, ya. Kemudian ajak dia silaturahim kepada ulama, itu. Jadi ini jarang ya. Saya ingin kasihkan tips bagaimana mendidik anak supaya mencintai ulama, mencintai ilmu. Nah, kalau liburan itu ajak dia silaturahim kepada ulama. Ya, silaturahim kepada ulama. Mulai dari yang terdekat sampai yang agak jauh. Ya, ajak dia main ke perpustakaan ulama itu. Jadi supaya dia ada ghirah, ada cinta. Ya, itu usahakan seperti itu, ya. Ya, saya kira itu. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama mengenai keluarga Imron.
Kalau tadi yang Ustadz sebutkan di surat Ali Imran, itu di ayat itu kan seolah-olah disejajarkan gitu ya Ustadz ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrona gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami gitu Ustadz, keistimewaannya apa sih keluarga Imron ini, sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi ibrah bagi kita semua, karena kalau yang lainnya itu kan semuanya nabi atau rasul gitu ya Ustadz ya. Kalau yang bukan kan keluarga Imron ini gitu, itu kehebatannya apa gitu, sehingga itu bisa menjadi pelajaran buat kami semua. Kemudian yang kedua Ustadz, untuk saat ini kalau kita melihat kondisi di Baitul Maqdis di Palestina itu kan sangat menyedihkan gitu ya Ustadz ya, sangat menyayat hati lah gitu kalau menurut saya. Ada nggak Ustadz kabar gembira gitu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, nantinya itu akan seperti apa gitu, sehingga itu mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi kita semua yang mungkin kita tidak bisa banyak membantu mereka yang berjuang di sana, tapi paling tidak kita bisa menguatkan hati untuk ikut mendoakan atau apa yang kita bisa bantu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi di antara 4 tokoh yang ideal dalam ayat itu, 3 adalah nabi dan 1 bukan nabi. Ini menarik. Artinya apa? 2 nabi disebutkan pertama itu Adam dan Nabi Nuh. Tidak disebutkan keluarganya. Karena kita tahu ada di antara anak Nabi Adam bermasalah. Ya kan? Ada Qabil dan Habil. Ada yang berseteru, ada yang membunuh saudaranya sendiri. Nabi Nuh, keluarganya ada masalah juga, istrinya. Istrinya ini berkhianat, ya, memihak kepada kaumnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan maksiat. Ya, berarti yang diambil contoh teladannya adalah pribadi Adam dan Nabi Nuh. Nah, ketika bicara tentang keluarga, itu disebutkan keluarga Imran dan keluarga Ibrahim. Ibrahim kita tahu adalah seorang nabi dan rasul, punya anak cucu keturunan juga nabi dan rasul. Nah, Imran kok ada diselipin di situ? Nah, berarti ini bukan orang biasa. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, keluarga Imran ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya, karena keteguhan mereka, karena keseriusan mereka untuk mendidik anak-anak. Itu intinya, menjadi anak yang soleh. Gak mungkin mereka disebutkan namanya dalam Al-Quran kalau tidak punya keistimewaan. Ya, memang selain keluarga Imran ini ada misalnya sosok, ada Luqman Al-Hakim, ya, ada Zulkarnain, ada Nabi Khidir dan lain sebagainya. Tapi disebutkan keluarganya itu hanya keluarga Imran. Padahal dia bukan Nabi dan Rasul. Nah, itu apa? Jadi mereka ini istimewanya, pertama karena mereka ini adalah penduduk Baitul Maqdis. Sehari-harinya bekerjanya untuk apa? Berkhidmat di rumah Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Ini keluarga Imran ini keluarga yang melayani Masjidil Aqsa itu. Ya. Jadi mereka perhatikan kebersihannya, ya, kemudian kenyamanan orang untuk beribadah, itu mereka selalu perhatikan. Jadi makanya anaknya ketika ada dalam kandungan itu diniatkan untuk apa? Meneruskan kebiasaan, meneruskan pekerjaan mereka untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Jadi itu keistimewaan keluarga Imran ini, mereka bekerja, ya, bekerja full untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Gitu. Kan jarang sekarang gitu. Ya, orang tua memakmurkan masjid full time ada nggak? Nggak ada. Kalau keluarga Imran ini full time memakmurkan Masjidil Aqsa. Karena itulah dia diangkat derajatnya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari
rahim istrinya Imran, ya Allah jadikan putri yang dikandungnya ini menjadi ibunda bagi Nabi Isa. Jadi Imran dan istrinya itu orang soleh, pelayan Masjidil Aqsa, lahir putrinya namanya Maryam. Maryam ini juga melayani Masjidil Aqsa. Ya, Maryam ini kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga dia hamil tanpa memiliki seorang suami, melahirkan anak namanya Nabi Isa, Isa putra Maryam. Nah, itulah keistimewaan keluarga ini. Jadi dari kakek, nenek, ibu, anak itu semuanya berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada kabar gembira? Ya, kabar gembira dari bumi Palestina ini, ya ibu-ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya apa yang tadi kita saksikan, ya, perjuangan mereka 8 bulan lebih, itu sebenarnya menggembirakan kita. Bahwa ternyata di kalangan umat Islam ini, ya, semangat jihad fisabilillah itu masih tetap hidup. Ya. Jadi semangat jihad fisabilillah itu masih tetap hidup, masih ada. Kenapa? Masih ada mereka. Ya. Masjidil Aqsa ini kita harapkan juga bisa merdeka, Palestina merdeka penuh. Kita berharap itu karena apa? Karena perjuangan mereka dan dukungan kita semua. Nah, ini kan menggembirakan. Coba kalau nggak ada perjuangan itu, memang perjuangan itu pasti membutuhkan apa? Adanya pengorbanan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kita mesti berkorbannya besar, betul, ya kan? Pasti. Kalau kita ingin berkorban mendapatkan sesuatu yang besar, itu korbannya harus besar. Itu rumus yang berlaku umum. Nah, kalau kita ingin memerdekakan Masjidil Aqsa, memang butuh pengorbanan besar. Apakah pengorbanan nyawa, ya, pengorbanan harta, pengorbanan semua yang bisa kita miliki. Kalau kita ingin mendapatkan tujuan yang besar. Ya. Nah, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, langkah-langkah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kita harus mengambil langkah-langkah itu, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua membahagiakan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat kita tetap optimis? Karena janji Allah dan Rasul bahwa kemenangan itu pasti diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Bahwa bumi ini, negeri Baitul Maqdis ini pasti akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, sekarang kita menyaksikan hamba-hamba yang soleh inilah yang berjuang untuk kemuliaan Masjidil Aqsa itu. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan tugas mulia itu. Dan hanya orang-orang pilihan yang bisa mendukung perjuangan orang-orang yang berjuang untuk Masjidil Aqsa itu. Ya. Jadi hadis Nabi tadi yang mengatakan umat di akhir zaman ini akan menang, mengalahkan musuhnya, berada di atas kebenaran, itu kan di Baitul Maqdis. Nah, ini seperti kita saksikan sekarang. Kemudian roadmap kemenangannya ada di dalam surat Al-Isra ayat 4-8. Ya. Yaitu apa? Akan bangkit generasi uli ba'sin syadid yang memiliki kekuatan besar. Ya. Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Nah, generasi ibadan lana ini yang sedang muncul.
menggantikan generasi pejuang-pejuang sebelumnya, ya, yang mengusung jargon-jargon selain Islam. Makanya kata Buya Hamka dulu, kenapa bangsa Arab Muslim kalah lawan Israel? Karena mereka dulu berjuang bukan mengangkat panji Islam. Mereka berjuang mengangkat panji nasionalisme, mereka berjuang mengangkat panji sosialisme, marxisme. Nah, sekarang perjuangan itu dipegang oleh orang-orang yang mengusung panji Islam. Ya, nah inilah bisyarah atau busroyat, kabar-kabar gembira sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 4-8 dan oleh Nabi SAW dalam berbagai hadisnya. Demikian. Ada pertanyaan tertulis, bagaimana cara seorang istri atau ibu mendakwahi keluarganya, termasuk suami dan anak-anak di rumah agar soleh dan soleha. Sementara suami sebagai kepala keluarga belum mampu untuk menegakkan sholat. Gimana ini? Dan jujur saya sebagai ibu rumah tangga sangat dominan dalam mendidik dan menafkahi keluarga. Nah, pertama jadi kepala keluarga itu kan harusnya kan sholat ya. Ya. Kenapa bisa kepala keluarga ini tidak sholat? Berarti ada sesuatu. Ya. Nah, sesuatu itu rahasia itu yang tahu hanya ibu. Nah, tugas ibu dulu ketika memilih menerima pinangannya, kenapa tidak diperiksa atau nggak tahu kalau dia ini jarang sholat? Ya, jadi jangan salahkan suaminya juga, ya ibunya juga mungkin salah. Ya. Karena kan syarat menerima pinangan laki-laki itu kan dilihat agamanya dulu. Ya. Agama dan akhlaknya. Kalau agama dan akhlaknya bagus, terima pinangan itu. Tapi kalau enggak, jangan terima. Tapi gimana kadung cinta Pak Ustadz? Ya, itu tugas Anda harus mengubah. Ya kan? Jangan malah kita ikut kebiasaan buruk dari pasangan kita. Ya. Yang kedua, apakah sebagai istri saya salah jika mengambil peran seperti pemimpin keluarga? Padahal seharusnya imam itu adalah ayah atau suami. Ya. Nah, tergantung. Jadi kalau suami ibu ini tidak menjalankan atau kurang menjalankan fungsi dia sebagai imam, pemimpin keluarga, maka itu bisa dilakukan oleh ibu, ya, nggak masalah. Jadi bukan nyerobot kewajiban suami, ya, karena suaminya tidak melakukan kewajiban misalnya sebagai imam di dalam rumah tangga, maka itu peran itu harus diambil alih oleh ibu. Ya, itu nggak apa-apa, bahkan harus. Kalau enggak, anak ini tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya. Itu bahaya. Kalau pilotnya ini nakal, maka kopilot yang di sampingnya harus membetulkan. Kalau pilotnya nggak bisa membawa kemudi kapal, maka pilot digantikan oleh kopilot. Jangan dua-duanya nggak nerbangin pesawatnya bisa jatuh, betul? Ya, jadi penumpang yang ada di pesawat itu harus tetap jalan, harus tetap mengudara. Apakah ada pilot atau bisa juga dengan co-pilotnya. Nah, pilotnya ini kan ibaratkan suami, co-pilotnya ini ibu, istrinya. Ya, dua-duanya ini harus bekerja sama. Kalau nggak bisa, berarti salah satunya yang harus jalan. Dan banyak yang seperti itu. Ya. Nah, saya kira ini harus menjadi nasihat, menjadi pengingat buat kita semuanya. Pentingnya kita menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga. Peran tanggung jawab ayah ada,
berjalan secara maksimal. Peran dan tanggung jawab ibu juga harus ada dan berjalan secara maksimal. Jadi sama-sama maksimal. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Silakan. Masih ada? Cukup ya? Baik, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangan kita, ya, mengkhusyukkan hati kita, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi ibu-ibu yang ingin memiliki buku saya, silakan dihubungi, ada staf saya yang bawa kamera. Ini nanti bisa tanya harganya. Ini parenting untuk mendidik anak-anak agar cinta kepada Baitul Maqdis. Yang kedua ini tentang perang Gaza terakhir. Ya, bagaimana kita mengenal musuh kita, sifat-sifat Yahudi dalam Quran. Yang kedua, melahirkan generasi baru perlawanan, ya, untuk kita bisa membebaskan Baitul Maqdis. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.